Namun ini menjurus ke sebuah dilema. Aduh, dilema loh. Jadi apakah ada hubungannya dengan surat ini atau good news ini, tetapi juga akan kita semua atau orang-orang yang terkait itu akan mendatangkan sebuah dilema. Kita tunggu aja ya. Dan di sini ada tapal kuda, tahu ya? Jadi kakinya kuda yang dari besi itu. Nah ini. Tapal kaki kuda artinya adalah sebuah kejutan besar. Kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru pertama kali kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kalian yang udah sejauh ini mensupport channel Madam Suki atau channel Suki MD ini, banyak cinta buat kalian semua. Oke, hari ini kita masih ngebahas tentang Subang ya sayang ya, supaya up terus. Dan ada sesuatu yang pertama kali mungkin kalian tahu tentang media ini. Oke, jadi kita sambil ngopi cantik ya Cin ya. Dan pastinya ini semua ada maksud dan tujuan aku. Oke, sekarang izinkan Madam Suki untuk minum dulu ya. Atau aku habiskan saja. Alright, karena memang kopinya sedikit. But anyway, seperti kalian tahu bahwa aku adalah seorang pembaca kartu tarot. Tapi aku juga sebenarnya adalah si pembisik kopi. Oke? Jadi aku akan memberikan sebuah pesan semesta di kopi ini, tapi nanti terakhir aja ya. Aku biasanya membisikkan kalian melalui sebuah kartu yang bernama kartu tarot. Tapi hari ini aku juga pengen untuk bisikin kalian dengan ampas kopi. Barangkali kalian pernah melihat sebuah film Harry Potter dengan karakter guru Harry Potter yang bernama Sibyl Patricia Trelawney ya. Jadi si Sibyl ini dia bisa meramal dengan daun teh. Nah, kalau Madam Suki memakai kopi, dan kita akan melihat nanti melalui ampas kopinya. Aku juga bisa sih meramal dengan daun teh, tapi nanti ya kapan-kapan. Dahulu kala di abad ke-19, para spiritual ketika mereka terpikirkan untuk membantu masalah orang yang mana mereka ingin melihat sebuah masa depan. Jadi di sini tidak ada satupun orang yang bisa melihat masa depan, ya, oke. Tetapi di antara masa sekarang dan masa depan, kita bisa melihat kisi-kisinya, tapi tidak bisa melihat masa depan. Whatever, tujuannya adalah sebuah kebaikan. Jadi untuk menuju sebuah masa depan itu, kita harus memahami tentang kehidupan kita yang sekarang ini, yang disebut mindfulness, oke? Tapi nanti saja ya, karena aku akan leave it here. Tapi aku akan membuatkan sebuah prediksi melalui kartu tarot dulu. Sebelum kita mulai prediksi, kita ngobrol dulu ya Cin ya. Nah, jadi kita kan tahu ya saat ini kedekatan Y junior dan Y senior ya. Tepatnya 4 bulan ke belakang, jadi mereka ini menjadi sebuah sorotan gitu. Dan kita tahu ya hubungan mereka ini seperti apa sebelumnya. Udah kayak wow, kayak Tommy and Jerry ya kan. Nah, kalau ditanya pendapat pribadi aku, Madam Suki gimana kalau melihat kedekatan antara Y dan Y ini? Nah, ya, secara pribadi artinya hubungan mereka ini kan baik kembali ya. Itu artinya tercipta kembali sebuah silaturahmi, ya kan? Secara pribadi ya aku senang gitu. Nah, dengan adanya video-video yang udah beredar, dengan adanya video-video mereka atau video-video kemesraan mereka yang beredar akhir-akhir ini, tentulah wajar ya
kalau kita di posisinya Pak Kades, tentunya Pak Kades juga bahagia ketika hubungan kedua orang ini yang mana itu ayah dan anak menjadi harmonis kembali, ya kan? Nah, karena juga pastinya Pak Kades ini sama seperti kita semua, ya. Beliau juga nggak tahu, Pak Kades nggak tahu siapa pelakunya, siapa tersangkanya, masih belum tahu. Karena kita juga sama-sama belum tahu, Pak Kades pun belum tahu, ya. Dan samalah ya seperti netizen gitu loh. Jadi ketika Pak Kades melihat hubungan mereka membaik, ya kenapa tidak, ya. Tentu saja sebagai keluarga juga Pak Kades juga turut berbahagia, kan begitu ya. Karena sampai saat ini kita belum tahu siapa. Oke, fine kalau begitu. Nah, kalau melihat momen-momen bahagia mereka berdua ini atau kebersamaan mereka berdua ini, ya kan, jadi aku pengen banget untuk mengintip sebenarnya buat kalian tentunya. Gimana sih sebenarnya perasaan Y junior ini dan Y senior ini? Oke, setelah mereka ini bisa bersama-sama kembali, ya. Kita tahu ya mereka lagi makan bersama, kemudian mereka juga jalan-jalan bersama dengan cucu, ya, dengan anak, seperti itu, anak menantu. Tentulah itu sebuah momen yang memang kita bisa melihatnya itu adalah sebuah momen yang membuat kita semua adem. Meskipun pada 4 bulan ke belakang kita tahu hubungan mereka itu kayak Tommy and Jerry, ya kan? Oke, whatever. Jadi karena tugas Madam Suki di sini adalah mengintip, ya kan, satu jatuh. Aku mau kasih tahu kalian bocorannya. Sebenarnya perasaan Y junior dan Y senior ini gimana sih saat ini? Oke. Kita satu-satu dulu aja ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi kalian yang belum. Yang udah, terima kasih banyak pokoknya. I love you all pokoknya. Oke, kita akan shuffle satu persatu. Yuhu! Oke, sekarang kita mau tahu gimana sih perasaannya sang anak kepada ayahnya saat ini. Karena mereka sudah bersama-sama, ya, kita kan nggak tahu ya pikirannya bagaimana. Secara si Y junior ini kayaknya ignore gitu, ignore sama netizen yang apalah, yang ngatain atau apalah ya, pokoknya dia sedang ignore saat ini, menutup kupingnya. Bagaimana perasaan sang anak ini kepada ayahnya? Madam Suki kalau shuffle kok lama banget sih? Ya dong, kan lama itu enak, ya kan? Daripada cepat-cepat. Makanya kalian kalau mau melihat videonya Madam Suki, pastiin kuotanya ada nggak, wifi-nya bagaimana ya, supaya nggak ngomel. Karena aku suka yang buru-buru itu, aku nggak suka. Oke. Wow, lala. Itu kan apa yang aku omongkan. Kalian kan tahu pastinya ya, tetapi kan masih aja kepo. Oke. Nah, sekarang ini adalah perasaan si anak kepada orang tuanya, ya. Jadi di sini ada sebuah kayak kekhawatiran memang ya. Jadi si anak ini merasa kayak, aduh gimana ya, dia ada sih perasaan khawatir, itu ada khawatir untuk diketawain kayak gitu ya, mengingat hubungan mereka itu kan 4 bulan ke belakang itu tahu sendiri kayak apa. Tapi menurut dia ini adalah sebuah tantangan baru gitu loh ya, tantangan baru ketika ia juga mempunyai sebuah pengertian bahwa orang yang kemarin yang waktu itu diajak bersama-sama itu kenapa kok secara
dari kata-katanya kok dia meragukan ya. Oke. Jadi untuk ke anaknya si Y junior, dia merasa bahwa memang dia harus traveling ya. Dan traveling itu artinya berpindah. Nah, kita tahu bahwa sekarang ia satu PH dengan ayahnya. Nah, dalam traveling itu ia sebenarnya ingin menghindari sebuah kondisi yang cukup riskan atau membahayakan menurut dia begitu. Oke. Jadi ini dia merasa bahwa oke lah, kalau ini adalah sebuah tantangan, ya udah, kenapa enggak? Dia harus bernegosiasi dengan dirinya sendiri ya. Namanya manuver ya. Jadi dia berbalik arah. Di sini ada sebuah harapan dia. Ada sebuah harapan mengingat bahwa hubungan dia dengan ayahnya sudah sangat-sangat tidak baik waktu itu, tetapi dia merasa bahwa kenapa tidak ya. Toh dia juga belum tahu siapa tersangkanya, apalagi pelakunya. Seperti itu ya. Nah, di sini ada sebuah kepercayaan yang mulai ia bangun, meskipun dia harus ignore dengan netizen ya. Jadi netizen saat ini kalian di-ignore atau dia tidak perlu menghiraukan kalian ya, karena kita semua toh tidak tahu atau belum tahu siapa pelaku atau siapa tersangkanya ya. Begitu. Sekarang kita melihat perasaannya si bapak ini kepada anaknya, karena mereka ini hubungannya udah dekat. Oh ya, jadi si anak ini merasa senang ya. Saat ini merasa senang dia. Oke, sekarang ini bapaknya ya. Oke, wow, besar sekali loh ini energinya. Oke, terus oke. Nah, lagi kartu. Oke. Wow. Oke, sekarang kartunya si bapak ya. Jadi si bapak ini merasa ada sebuah sangkaan. Oke, sekarang telling story-nya seperti ini. Kasus ini adalah kasus sangat besar, yakni merampas kedua orang yang ia atau mereka cintai sekaligus. Dua orang loh, sekaligus ya. Dan misteri ini sungguh besar, energinya sangat kuat, dan dimana sekarang ini si bapak ini merasa stabil. Kenapa merasa stabil? Karena di sini ia merasa dimaafkan oleh anaknya ya. Nah, kalau anaknya itu dua, kalau satu hilang berarti kan yang satu ini adalah segala-galanya. Meskipun hubungan mereka kita tahu gimana ceritanya, bahkan itu keluar dari mulut anaknya sendiri, anak sulungnya. Hubungan mereka pernah tidak baik karena si sulung membela mamanya dan bla 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 dan bla 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 ya. Nah, di sini karena mereka ini saat ini begitu dekat hubungannya, terjalin kembali. Jadi si bapak merasa ada sebuah forgiveness ya, dan ia juga merasa comfort sekarang. Jadi merasa nyaman berada bersama anaknya, tuh kan? Ya, jadi di sini ada spiritual ya, spiritual. Jadi si bapak ini berusaha mendekati atau melakukan sebuah pendekatan secara spiritual kepada anaknya ya. Kita kan nggak tahu ya apa yang mereka rasakan ya pada momen-momen saat ini. Oke, jadi kalau dibilang sih ya karena ini energinya juga besar, si bapak ini merasa beban yang selama ini menghimpit dia ya, pelan-pelan sudah apa ya, sudah enteng gitu loh, karena dia mendapatkan sebuah forgiveness dan mendapatkan sebuah
uh, pendekatan lagi dari anaknya. Dan itu kenapa pada saat-saat ini atau detik-detik ini si bapak harus meluangkan banyak waktu bersama anak sulungnya dan cucunya, seperti itu ya. Oke. Jadi meski sekarang tanpa istri dan anak yang kedua, kita tahu ya si bapak ini kan sangat-sangat mencintai anak yang kedua, apalagi anaknya ini kan perempuan satu-satunya ya. Jadi meski sekarang nggak ada mereka ini, dalam kehilangan ini dua orang yang ia sayangi, tapi toh si bapak ini mesti harus bersyukur atau senang. Loh, kok bisa? Ya, karena hubungan dengan anak sulungnya sudah membaik. Nah, daripada waktu itu 4 bulan yang lalu dia sudah kehilangan dua orang yang ia cintai meninggal ya. Kemudian ia dituduh dengan anaknya sendiri ya, seperti kayak dituding. Belum lagi itu juga ia harus menerima tuduhan dari netizen, dari masyarakat Indonesia ya. Nah, meski begitu, saat ini ia merasa memang begitu lega karena anaknya sudah kembali. Meskipun saat ini istri dan anaknya yang perempuan tidak ada lagi, masih lebih baik kan daripada ia kehilangan semuanya, kehilangan kepercayaan dari anak sulungnya, dan kehilangan istri juga anaknya yang sudah meninggal di kejadian ini. Nah, jadi apakah kalian penasaran? Aku akan mengintipkan apa sih yang ada di dalam perasaan si bapak ini ya, tanpa istrinya. Apakah ia mempunyai perasaan seperti kehilangan? Ya itu pasti sih. Maksud aku kayak gini ya. Apakah ia mempunyai perasaan ingin kembali? Nah, kayak gitu. Biasanya kan kalau kita ini kehilangan, ada momen-momen kita itu mengenang sesuatu, atau kita mempunyai perasaan yang bersalah kepada orang tersebut ya, untuk bisa memperbaiki lagi. Atau kadang-kadang kalau kita kehilangan orang itu, kita akan berpikir seandainya saja waktu itu bisa untuk kembali, ya kan? Karena gini loh, kadang ketika kita kehilangan seseorang, kita itu baru terasa kalau sebenarnya orang tersebut banyak sekali membuat arti buat kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita. Dan sebenarnya hal itu menjadi sebuah perenungan yang sangat panjang, bahwa sebenarnya kita mencintai orang tersebut, ya kan? Nah, coba deh. Mungkin kalian pernah berada di situasi kayak gini, ketika bersama-sama sepertinya kita udah enough gitu ya, kita udah nggak mencintai dia. Tetapi ketika dia pergi atau orang tersebut meninggalkan kita atau tidak ada lagi dalam kehidupan kita, kita merasakan ada sebuah ruang kosong di dalam diri kita. Nah, ini loh sebenarnya aku juga pengen cari tahu sebenarnya. Kepo gak sih kalian? Karena kita juga melihat ya bahwa kehidupan mereka ini, yang mana si bapak ini kayaknya lebih condong kepada si mama muda gitu ya kan. Nah, jadi kita mau cari tahu yuk hari ini. Karena gini, kadangkala rasa kehilangan itu menyeret kita atau memaksa kita untuk mengerti sebuah kehadiran. Dalam sekali ya. Nah, jadi kalau misalkan aku membawakannya dalam sebuah lirik, barangkali kalian bisa memahami dari sebuah kehadiran, atau seandainya waktu itu bisa diputar kembali. Coba ya, aku akan memberikan sebuah lirik kepada kalian, mudah-mudahan kalian suka. Ya wes kalambi maning saiki sewang-sewangan, kepengen kumpul maning, tapi nono tialane iman. Siapa yang tahu lagu ini? Nah, jadi lagu itu adalah lagu Osing. Kalian yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, pasti kalian tahu lagu ini. Karena lagu ini sangat
beken sangat terkenal di tahun 70-an, 80-an, 90-an, something like that. Dan lagu ini pernah dinyanyikan oleh Nini Carlina dan pernah dinyanyikan oleh Isya Trisnawati, tetapi dalam bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Osing. Nah, kebetulan lagu ini adalah ciptaan dari ayahku, Fatra Abal. Jadi ayahku itu beliau almarhum ya. Beliau adalah seorang seniman bangetnya kebangetan. Barangkali itulah yang kemudian aku mengikuti jejak beliau ya, karena aku sangat seniman banget gitu. Jadi almarhum Fatra Abal atau ayahku, beliau adalah seorang pencipta lagu Banyuwangi. Jadi banyak sekali lagu-lagu beliau yang diciptakan dan kemudian beken ya. Nah, ayahku Fatra Abal ini selain seorang pencipta lagu, beliau juga seorang budayawan gaek ya. Jadi beliau juga banyak sekali menulis tentang seblang, tentang gandrung seperti itu. Mungkin darah dari ayahku itulah yang begitu kuat sama aku, sehingga mungkin kalian juga, ini apaan sih, konten apaan sih kok kayaknya ada sih yang ngomongin aku katanya cari popularitas dan lain-lain, tapi I just wanna be myself, you know. Karena dalam konten aku itu, aku pengen mempersembahkan warna yang berbeda sebenarnya, warna yang lain agar konten itu tidak bosan seperti itu. Jadi lagu itu atau lirik itu artinya seperti ini. Yo wes kalem di maning, ya udah gimana lagi gitu. Saiki sewang-sewangan. Sewang-sewangan itu artinya kan bercerai, tetapi kan bisa juga kan cerai mati atau ditinggal pergi ya. Artinya lot of meaning here ya, sewang-sewangan itu. Kepengen kumpul maning, tapi nono tialane eman. Ingin sekali kembali lagi, tetapi tidak ada jalannya. Aduh, dalam banget, Cin. Oke, jadi hari ini kita mau lihat yuk perasaannya si bapak itu gimana sih. Secara sekarang ini kan istri satu-satunya ya si Ibu M itu akhirnya, ya kan? Jadi apakah si bapak ini merasa gimana gitu ya? Pastilah ya, namanya orang meskipun bagaimanapun kondisinya, aku percaya bahwa kenangan-kenangan masa lalu itu pasti ada ya. Kalaupun sesuatu itu terjadi sekarang ya karena ada sebuah jarak begitu. Tapi kita mau lihat hari ini ya. Wah, terbalik. Oke. Ini terbalik. Wow. Wow. Oh my God. Oh my God.
kartunya susah, Bo. Terbalik. Terbalik. Oh my god. Okay. Oh my god. Banyak sekali kartu terbalik ya. I don't know. Oke. Jadi secara singkat aja aku akan memberikan sebuah kisi-kisi kepada kalian. Sekarang kita waktunya reading ya. Jadi tadi benar kan yang aku bilang bahwa kalian ini ada loh beberapa netizen yang mengatakan bahwa kartuku ini kartu abal-abal atau apalah ya. Aduh terserah kalian deh, mau percaya syukur nggak percaya syukur gitu loh. Aku pernah 2 bulan kapan ya? Kira-kira 3 bulan yang lalu, pokoknya 1 bulan atau 2 bulan setelah kejadian Subang, aku pernah memprediksi atau melihat tentang perasaan si bapak ini kepada istri pertamanya. Nah, di situ beliau ini cinta loh sama istri pertamanya itu kenapa makanya mereka ini tidak bercerai. Nah, tapi banyak orang yang tidak percaya atau mengatakan bahwa, dan banyak sekali yang netizen yang udah deh pokoknya mereka bilang aku abal-abal, tukar tarot abal-abal, atau paranormal abal-abal, terserah aja ya. Tetapi hari ini aku mempunyai kartu yang mungkin udah ketiga kali aku melihat perasaan si bapak ini kepada istri pertamanya. Jadi gimana ya, aku tuh mesti ngomong apa lagi gitu loh. Karena 3 kali aku melihatnya, si bapak ini setia sama istrinya yang pertama. Nih keluar, cinta. Tuh, cinta. Dia ini cinta sama istri pertamanya ini. Karena menurut si bapak ini, istrinya ini adalah seorang yang keibuan. Tuh, keluar keibuan ya. Tetapi, apa hendak dikata nih? Lihat nih. Nah, karena hatinya sudah bersama dengan seseorang yang akhirnya itu membuat sebuah jarak, ya. Karena di sini ada matahari, ada air mancung. Nah, ini jadi ini perasaan dia, si bapak ini untuk istrinya yang pertama, gitu loh, ya. Dan ini kartu-kartu yang terbalik ini banyak sekali yang nggak usahlah aku ini ya. Jadi ini memang kartunya terlalu ribet ya, terlalu complicated ini, hubungan yang complicated ini ya. Toh kalian udah tahu. Nah, jadi di kartu ini yang bisa aku baca saat ini dengan kematian istri pertamanya, itu membuat pikirannya itu seperti apa ya, dari waktu ke waktu itu yang kayaknya percaya gitu ya, nggak percaya bahwa istrinya yang pertama itu meninggal, apalagi anak kesayangannya yang perempuan meninggal. Nah, jadi ini ada sebuah misteri di dalam dirinya yang sampai hari ini kalau dia mengingat semua itu kayak nggak percaya sih, ya. Dalam arti memang si bapak ini kayaknya nggak totalnya itu dalam arti masa sih kadang-kadang terpikirkan bahwa mereka itu masih hidup gitu ya. Jadi terserah kalian menerjemahkannya apa dari kartu ini. Jadi itu yang bisa aku intikan. Jadi marilah kita sama-sama berdoa untuk kedua almarhumah dan mudah-mudahan kasus ini segera menemukan sebuah jawaban ya. Jadi aku punya puisi yang mudah-mudahan mengena ya. Aku menulis puisi seperti ini. Kepada kenangan, terima kasih jika kau masih terkenang. Kenanglah, hanya kebaikannya, toh setiap orang tidak sempurna. Meski berat hati untuk mengatakannya, selamat tinggal kenangan. Jadi itulah puisi pendek yang aku buat. Kita semua masih belum jelas siapa tersangka dan pelakunya ya. Yang pasti 4 orang itu selalu menjadi sorotan yang
kita pasti mereka-reka, kita pasti sudah berpikir juga dengan liar, ya kan? Tetapi sekali lagi kita hormati penyidik dan kepolisian untuk segera mengungkapkan masalah ini agar kasus ini tidak menggantung. Oke, begitu saja. Finally, buat kalian yang mempunyai masalah dan mau konsultasi masalah kalian, atau kalian juga mau healing itu apa sih? Healing itu adalah pengobatan yang aku sediakan di sini banyak ya, dari overthinking, dari misalkan kalian punya masalah dengan pikiran, beban, ya, psikis kalian, mental kalian, silakan aja untuk terlebih dahulu konsultasi kepada aku. Dan untuk itu kalian bisa lihat di deskripsi bagaimana untuk terhubung dengan Madam Suki, atau kalian bisa inbox di Instagram Madam Suki, ya. Jadi aku sudah mengawal kasus ini sejauh ini. Tugas polisi juga sudah menyelidiki, ya. Nantinya akan menentukan dan mengumumkan siapakah mereka-mereka yang terlibat, siapakah otaknya, siapakah eksekutornya. Jadi tugas kalian adalah, jika kalian suka silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Dan jika kalian suka silahkan untuk membantu men-share video ini. Sebelum aku mengakhiri videoku ini, aku tadi mengatakan ya bahwa selain pembisik kartu, aku adalah pembisik kopi. Jadi kita mau cari tahu apakah pesan di cangkirku ini, ya. Oke. Aku di sini melihat surat, ya. Tuh. Jadi aku melihat surat, mata, dan tapak kaki kuda, ya. Oke. Nah, jadi ini yang aku lihat, dalam waktu dekat akan ada sebuah kabar baik, ya. Barangkali saja memang bulan Januari ini akan ditentukan atau dirilis siapa nama pelaku, ya. Karena seperti janji dari kepolisian sendiri, ya. Jadi videonya sudah aku buat juga. Nah, jadi surat itu adalah good news. Dan di sini ada mata. Mata artinya adalah sebuah penglihatan, namun ini menjurus ke sebuah dilema. Aduh, dilema loh. Jadi apakah ada hubungannya dengan surat ini atau good news ini, tetapi juga akan kita semua atau orang-orang yang terkait itu akan mendatangkan sebuah dilema. Kita tunggu aja, ya. Dan di sini ada tapal kuda, tahu ya? Jadi kakinya kuda yang dari besi itu. Nah, ini tapal kaki kuda artinya adalah sebuah kejutan besar. Waduh. Jadi kayaknya kalau misalkan pelakunya itu masih di luar, saat ini mungkin sedang mendengarkan dari Madam Suki. Jadi hati-hati ya, karena akan terjadi sebuah surprise. Kalau kasus ini ditutup gimana, Madam Suki? Rasanya tidak, ya. Karena 7 orang yang profesional sudah diterjunkan sampai memakan waktu 5 bulan. So, rasanya tidak mungkin. Jadi siap-siaplah untuk kejutan-kejutan yang lain, ya. Jadi kita akan segera tahu misteri yang akan segera terbongkar, ya. Jadi ini adalah pesan semesta dari gelas ini, oke? Ini finally begitu aja. Send love